Ya, kita lanjutkan dialog kabar petang. Saya ingin ke Bu Siti Zuro atau Bu Wiwi. Sekarang kalau tadi pertanyaan yang menggantung sebelumnya ya Bu. Ini kan sudah ada Pak Ganjar yang merupakan kader PDIP, kemudian juga sudah dibahas dan bahkan ada sinyal-sinyal positif dari PAN. Dan bahkan ini kemudian akan dibahas juga di KIB. Tapi satu sisi juga kita lihat PDIP saat ini belum mengusulkan calon yang mana. Ini apa yang bisa dibaca dari hal ini? Iya, kalau kita baca konstitusinya jelas ya, bahwa konstitusi memberikan satu otoritas ya kepada partai politik untuk mengusung pasangan calon, baik calon presiden maupun calon wakil presiden, jelas di situ. Nah, dalam perkembangannya memang kita membaca bagaimana sejak 2021 ya, hangatnya tentang kompetisi kontestasi menyongsong pemilu 2024. Di 2022 ini sudah mulai menampakkan calon-calon, bahkan sudah terjadi koalisi gitu ya. Ada partai-partai yang berkoalisi, ada beberapa, bahkan ada KIB di situ, ada Gerindra dengan PKB, ada kemungkinan juga Nasdem, Demokrat dan satunya adalah PKS gitu ya. Dan PDI Perjuangan ini Pak Dedi nanti yang menjelaskan apakah mau solo saja sendirian atau mau berkoalisi. Dalam perkembangannya sangat jelas bahwa partai-partai sampai 2022 ini sudah membangun koalisi tapi belum mengusung calon. Ada yang sudah mengusung calon tapi membangun koalisinya belakangan, kan seperti itu. Jadi saya membacanya memang tidak mudah. Partai politik meskipun sudah diberikan otoritas untuk mengusung pasangan calon dan membangun bahkan koalisi, kalau tidak memenuhi PT, kata Mas Viva tadi itu, PT Pilpres tidak memenuhi, mau tidak mau, suka tidak suka harus mencapai gitu ya, ambang batas yang sudah disyaratkan 20% itu kan itu. Nah ini yang saya menerjemahkan sebagai, bahkan mungkin publik juga ya, menerjemahkan bahwa ini adalah kerumitan atau bahkan kesulitan yang dialami gitu ya, dihadapi oleh partai-partai politik. Jadi tidak mudah. Nah, apalagi ternyata partai-partai ini sangat mendengarkan dengan baik gitu ya, apa yang dilakukan lembaga-lembaga survei kan gitu. Sehingga patokannya itu lebih kepada survei. Survei mengatakan 3 calon yang unggul gitu ya, maka 3 calon itu pula yang dikejar-kejar kan gitu ya. Sehingga muncul pasangan calon yang untuk cawapres itu belakangan kan seperti ini. Ini kita membaca sekarang adalah PAN gitu ya. Apa yang dilakukan PAN itu kan PAN Jawa Tengah kemarin itu ya, DPD kan gitu ya. Suara grassroots lah istilahnya, bottom up ya, yang mengusulkan ya. Baru di tataran mengusulkan kemungkinan gitu ya, bukan definitif, baru kemungkinan gitu. Mungkin Mas Ganjar dengan Pak Erick Thohir kan gitu. Nah ini bagaimana kita membaca seperti ini? PAN ini kan sudah melakukan koalisi dengan KIB. Jadi ada Golkar, ada PAN, ada P3. Nah, kesepakatan apa yang dicapai di internal KIB tadi itu sehingga hak otonom dari masing-masing partai itu memang betul-betul diberikan. Kita langsung tanyakan ini ke Bang Yoga. Bang Yoga, ini gimana sejauh ini antara mungkin internal KIB juga ya, apalagi juga tadi Bang Dedi sempat mengatakan harus hati-hati gitu. Bang Yoga, ini gimana tanggapannya? Di KIB itu memprioritaskan masing-masing ketua umum untuk dicalonkan di Pilpres 2024. Tetapi KIB juga memonitor perkembangan bakal calon di luar KIB. Di Rakernas PAN tahun 2022 kemarin, beberapa bakal calon yang dinominasi masuk di luar KIB, salah satunya adalah Mas Ganjar dan Mas Erick Thohir. Karena masing-masing partai politik itu memiliki mekanisme internal dalam proses pengambilan keputusan, maka Partai Amanat Nasional sangat-sangat memegang fatsun dan menghormati setiap mekanisme dan keputusan partai politik termasuk PDI Perjuangan. Karena PAN di dalam proses Pilpres ini selalu mengedepankan proses pengembangan demokrasi di internal, yaitu dengan cara menjaring seluruh aspirasi yang berkembang dari Sabang sampai Merauke, kemudian nanti
akan dirumuskan di DPP PAN dan kemudian diputuskan oleh Ketua Umum Bang Zulkifli Hasan. Kemudian keputusan dari PAN itu akan dirapatkan di rapat KIB bersama dengan Golkar dan P3. Rapat nanti insya Allah dilakukan dengan aklamasi, musyawarah mufakat, tidak voting, nyaman, damai, dan bahagia. Oke. Dan di KIB sendiri, satu hal Mbak Nagita, itu proses koalisinya adalah berdasarkan kepada persamaan platform dan saat ini KIB sudah memiliki program dari koalisi yaitu program akselerasi transformasi ekonomi nasional untuk 10 tahun ke depan. Untuk 10 tahun ke depan itu artinya dalam Pilpres 2024 siapapun yang akan diusung oleh KIB itu harus menang dalam rangka agar dapat menjalankan program 10 tahun ke depan dari KIB. Oke, kita kan lihat juga ya bahwa Pak Ganjar ini sejauh ini juga sudah terlihat kemudian bersama dengan beberapa tokoh-tokoh partai politik, bahkan ada beberapa kegiatan partai ini juga tampak terlihat ada Pak Ganjar juga. Ini mungkin pertanyaan untuk Bang Deddy, sebenarnya kalau Pak Ganjar itu datang ke acara PAN ataupun ke acara-acara partai politik lain, apakah memang harus izin ke PDIP? Tapi bisa dijawab usai jeda Bang, kami kembali sesaat lagi.